warga baru. Berdasarkan surat pernyataan dari Bapak Ramses Tambunan beserta istri Mariani Magdalena dan anak Oktaria Fioni, kelompok Cipinang Kebembem, Penetua Evi Puji Astuti. 2. Warga titipan perawatan kerohanian atau pemeliharaan iman dari GKJ Wonogiri Utara bagi Saudari Paradika Angganing dan anak Narendra Gafra Surya Kencana, kelompok percetakan negara, Penetua Ernanto Prabowo. Pelayanan baptis anak dan dewasa. Majelis GKJ Jakarta akan melayankan sakramen baptis anak dan dewasa pada ibadah Minggu 23 Februari 2025 pukul 06.30 WIB. A. Pelayanan sakramen baptis anak bagi Banyu Biru Ratmoko, kelompok penggilingan, Penetua Mariono. Kedua, Kenjo Riki Zaiden, kelompok penggilingan, Penetua Mariono. B. Pelayanan penerimaan pengakuan percaya atau CD bagi Amarti Cinta Arkadewi, kelompok penggilingan, Penetua Mariono. Jadwal pelayanan baptis anak tahun 2025. Majelis GKJ Jakarta mulai tahun 2025 akan melayankan baptis anak hanya pada bulan Maret, Juli, dan Oktober. Untuk bulan Maret 2025, pelayanan baptis anak akan diadakan pada ibadah Minggu 30 Maret 2025 pukul 09.00 WIB. Batas waktu pengambilan formulir permohonan baptis anak pada tanggal 23 Februari 2025. Mohon perhatian jemaat yang hendak membaptiskan anaknya. Masa Raya Paskah atau MRP 2025, pengumpulan daun palam. Ibadah Rabu Abu yang merupakan permulaan masa Prapaskah akan diadakan pada hari Rabu 5 Maret 2025. Komisi Ibadah mengajak jemaat untuk mengumpulkan daun palem yang didapat pada Minggu Palma tahun 2024. Daun palem kering ini akan dijadikan abu untuk digunakan pada ibadah Rabu Abu. Pengumpulan daun palem dimulai pada hari Minggu 9 sampai dengan 23 Februari 2025. Pembakaran daun palem akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025, ibadah pukul 17.00 WIB. Berita Lelayu. Telah dipanggil dalam kemuliaan Bapa di sorga, Ibu Lydia Rizka Doristriana Devi, kelompok Prumnas Klender. Meninggal pada hari Senin 3 Februari 2025. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa 4 Februari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pelayanan pendeta keluar. Jadwal pelayanan pendeta keluar pada hari ini adalah Pendeta Neni Suprihartati MTH ke GKJ Bekasi Timur, TI Cikarang pukul 08.00 WIB. Kelas katekisasi pemula dan katekisasi CD dan baptis dewasa. Majelis GKJ Jakarta akan membuka kembali kelas katekisasi pemula dan katekisasi CD dan dewasa angkatan tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Katekisasi pemula dimulai pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 15.00 WIB. 2. Katekisasi CD dimulai pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Formulir mengikuti katekisasi dapat diambil di kantor gereja. Presentasi. Mari kita melihat tayangan dari 1. Flyer Temu Kangen Konco Lawas Pemuda GKJ
atau reuni pemuda GKJ dari masa ke masa. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui Warta Gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus Triwanto STH dari GKJ Gombong. Adapun tema ibadah minggu ini adalah membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang menuntun perjalanan Sinode GKJ dalam menerangi dan menggarami kehidupan di dunia ini. 94 tahun penyertaan Tuhan tidak berubah dalam dinamika sejarah, ketika masa dan era silih berganti. Marilah semua generasi dari berbagai angkatan kita datang menyembah pada Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam segala zaman. Anak-anak yang ceria dengan riang gembira memuji namanya, para muda yang kreatif menaikkan kidung baginya, para dewasa yang aktif menari dalam rohnya, dan para adioswo yang bijak mengangkat tangannya kepadanya. Dari setiap penjuru kita datang dan berkumpul membawa kesaksian dan kebesaran dan keagungannya, mengumandangkan nama Tuhan Allah yang menyejarah bersama umatnya. Selalu baru rahmatnya di setiap waktu,
dan di sepanjang segala masa. Mari kita sambut dengan nyanyian Haleluya, pujilah. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, ibadah minggu biasa keempat dan hari ulang tahun ke-94 Sinode GKJ Gereja Kristen Jawa ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Gereja Kristen Jawa adalah kehidupan bersama religius yang hidup dan bergerak dalam ruang dan waktu. Telah melewati berbagai peristiwa, mulai dari masa para sending yang mengabarkan Injil di tanah Jawa ini, masuk dalam kemandirian teologi dengan semua dinamikanya, sampai pada masa kini yang dihadapkan dengan tantangan perkembangan teknologi super canggih. Hanya dalam waktu 94 tahun, perkembangan dunia terasa begitu cepat, tetapi kita pun merasakan bagaimana Tuhan menuntun gerak pelayanan GKJ sehingga tidak mudah tergulung oleh ombak zaman ini. Sebagaimana janji Tuhan melalui firman-Nya, demikian dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Bersama Dia kita dimampukan terbuka dalam kesempatan-kesempatan untuk mewartakan kemuliaan-Nya semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi. Katanya, kami ini generasi yang kecanduan teknologi. Apa-apa serba instan, apa-apa serba mudah karena ada yang mengerjakannya untuk kami. Cari kerja sekarang sulit. Banyak pekerjaan yang tadinya ditangani manusia, sekarang digantikan oleh mesin. Apakah kedepannya akan makin sulit ya? Apa itu AI? Apa gunanya untuk kehidupan? Masih relevankah dengan kehidupan kami? Bukan salah kami jika kami lahir dan tumbuh pada zaman yang penuh dengan produk hasil perkembangan teknologi. Bukankah teknologi yang begitu canggih ini hasil dari perkembangan akal budi generasi sebelum kami? Tapi dengan perkembangan mesin dan teknologi pada masa kini, bukankah juga membuka ruang yang baru bagi kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Ya, meskipun sulit dan rumit kelihatannya, tetapi ada kesempatan untuk belajar. Belajar kan seumur hidup ya. Kami ini penduduk digital loh. Kecil-kecil begini, suatu saat kami akan menciptakan penemuan-penemuan baru yang mempermudah kehidupan manusia. Jika berhenti dengan menyalahkan keadaan, maka kami tidak akan berkembang. Tetapi ketika kami mau untuk mengembangkan dan memberdayakan diri, maka perkembangan teknologi akan menjadi sarana bagi kami untuk semakin berdaya. Belajar dari generasi muda yang menguasai teknologi, jangan mau ketinggalan dan pasrah digerus zaman. Tentu yang muda akan membantu ketika kita mau terbuka untuk dibantu. Topanglah kami dalam upaya untuk mengerti dan memahami,
sehingga kami bisa hidup dalam kebijaksanaan Tuhan di masa kini. Kami sungguh membutuhkan kebersamaan dalam intergenerasi untuk hadir dalam proses pergumulan kami di tengah perkembangan teknologi ini. Kasih Tuhan, dipersilahkan untuk doa pribadi dalam kehidupan bersama intergenerasi, agar tetap dapat hidup bersama dengan saling mengerti dan memahami. Doa pribadi lepas pribadi dipersilahkan. Ya Allah Bapa di surga, sebagai umat milik Tuhan, kami menyadari dalam hidup bersama intergenerasi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, yang seharusnya hidup saling menopang, peduli, kami menyadari Tuhan, kadangkala kami tidak bisa mampukannya. Kadangkala kami mementingkan diri sendiri dan tidak membawa damai sejahtera. Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa-dosa kami. Kini dan seterusnya mampukanlah kami ya Bapa untuk hidup dalam intergenerasi yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Semplah nadyan
dalam Tuhan Yesus dipersilahkan berdiri. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing oleh kondisi zaman. Kasih dan penyertaan-Nya yang kekal menuntun dan menopang kita. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, Dia hadir membersamai kita melalui relasi cinta kasih-Nya. Kristus merupakan anugerah paling sempurna sebagai perwujudan relasi Allah yang kekal. Yang kekal kepada umat-Nya, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sang kebijaksanaan tinggal dan berdiam dalam hidup kita, pribadi dan komunitas, yang membawa damai sejahtera. Hiduplah di dalamnya dan saling menopanglah satu dengan yang lain. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat Allah dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa sumber hikmat, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan iman sampai saat ini. Kami bersyukur boleh beribadah bersama di GKJ Jakarta. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka pikiran dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7.
Amsal-amsal Salomo putra Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama secara berbalasan menyanyikan Mazmur 111. Pada Tuhanku dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semara pekerjaan-Mu, oh Tuhan, dan keadilan-Mu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umat-Nya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar,
menentukan kuasa kepada umat-Nya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titahnya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala sesuatu dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Bacaan Injil Matius 11 ayat 25 sampai yang ke-30. Yang demikian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan di surga kiranya ada pada kita semua. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Sami gesang rukun nggih. Tambah pitados. Bapak Ibu bingah mboten niki pepanggihan sarengan? Puji Gusti. Ibu Bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam persekutuan dari gereja-gereja Kristen Jawa sesinode saat ini yang ada 347 gereja, ada 33 klasis yang bertumbuh dan berbuah di Pulau Jawa yang menyebar meliputi 6 provinsi. Salam dari kami, salam kasih dalam Tuhan Yesus dari GKJ Gombong untuk Bapak Ibu keluarga besar di GKJ Jakarta. Bapak Ibu di dalam Tuhan, hari ini kita senang sebab ibadah berkumpul bersama dari anak-anak, remaja, pemuda, semuanya berkumpul bersama. Nanti ada makan minum bersama dalam sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman. Kita bersyukur bersama
Dan terima kasih saya boleh melayani ibadah hari ini di GKJ Jakarta. Semua atas berkat Tuhan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, temanya tadi membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Membangun relasi persekutuan. Mendengar itu kita diingatkan orang-orang percaya itu sudah mestinya hidup bersekutu. Harus belajar mewujudkan persekutuan yang rukun. Persekutuan yang indah. Yang membangun, yang saling mengasihi, beriman sejati, saling mengampuni. Dan saya percaya keluarga Tuhan, keluarga besar GKJ Jakarta di sini, gereja yang diberkati Tuhan, para pendetanya sekalipun belum baru mengenal sekilas, kita yakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Multimedianya juga keren, bisa menggunakan kemajuan dengan sangat baik. Dan tentu ini meneladani Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita percaya jemaat yang datang, yang kebaktian di GKJ Jakarta juga diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kekasih Tuhan, Gereja Kristen Jawa mendefinisikan dirinya sebagai kehidupan religius bersama yang bersikap secara bijaksana, terutama tentang perkembangan teknologi yang luar biasa, majunya sampai saat ini. Disadari perkembangan teknologi sebagai bagian dari hasil pemikiran akal budi manusia, manusia diberi akal budi dan sudah semestinya maju, mengalami kemajuan. Itu merupakan wujud dan anugerah Tuhan Allah. Perkembangan teknologi digunakan sebagai sarana untuk melayani, untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya mengingatkan, tapi jangan mengandalkan teknologi. Atau seakan-akan teknologi itu segala-galanya melebihi Tuhan. Itu. Bapak Ibu di dalam Tuhan, maka dengan kemajuan teknologi yang pesat ini sangat dibutuhkan sikap apa Bapak Ibu? Yaitu sikap takut akan Tuhan. Kita menyadari bahwa ini semuanya dari Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita boleh menciptakan, kalau kita boleh menikmati perkembangannya, kita semakin erat dalam bersekutu, semakin bersyukur. Jemaat semakin dibangun untuk saling melengkapi, untuk saling melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita yang menikmati ini seharusnya hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu juga semakin tetap dijaga, tetap dilestarikan. Saya percaya Bapak Ibu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan di rumah. Atau mungkin bersama keluarga, ada mesbah keluarga. Gitu. Di sisi lain, hidup dalam persekutuan bersama sesama. Ibadah itu bertemu dengan Tuhan dan sesama. Hidup dalam persekutuan bersama sesama. Ini harus semakin dirindukan. Jangan menjauhi persekutuan-persekutuan orang percaya. Persekutuan yang didasari sikap saling menerima, sikap saling menghormati, memberi.
berkorban dan lain sebagainya. Maka adanya kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan majelis gereja atau dirancang bersama, mari itu sebagai sarana pemeliharaan iman, Bapak Ibu. Kiranya kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan senang, dengan syukur, dan kita bisa menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Kekasih Tuhan, setiap orang percaya harus bijak dalam di zaman maju ini, kemajuan perkembangan teknologi. Setiap orang percaya harus bijak memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab gereja. Kitab Amsal bab 1 ayat 5 dalam bacaan pertama tadi mengatakan demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kekasih Tuhan, dalam Amsal ini setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah kemauan mendengar. Mendengar. Dengan mendengar, seseorang akan memperoleh informasi, mendengar dengan baik. Memperoleh informasi yang kemudian dapat diolah dalam pikirannya. Kemauan mendengar. Lalu yang kedua, menambah ilmu. Kekasih Tuhan, teknologi merupakan salah satu piranti, alat untuk menambah ilmu. Kita luar biasa Bapak Ibu sudah menikmati semuanya. Dan GKJ Jakarta sudah sangat maju. Kita dengan teknologi bisa menyajikan berbagai hal dapat digunakan seluas-luasnya. Dan yang ketiga, selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Apakah yang akan kami gunakan ini membangun, baik, berguna, positif. Bapak Ibu di dalam Tuhan, secara khusus dalam kaitannya dengan peringatan hari ulang tahun Sinode yang ke-94 yang mengusung tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Setiap gereja diajak untuk bersikap kritis terhadap kemajuan teknologi yang sedang dan akan terus berjalan ini. Akan makin canggih, makin dahsyat. Gereja merupakan umat milik Allah yang percaya, yang menanggapi panggilan Allah untuk memberikan karya kasih penyelamatannya ke atas manusia dan dunia. Gereja dipakai Tuhan, diajak untuk tetap membangun relasi persekutuan dan berkarya nyata bersanding dengan kemajuan teknologi. Umat Allah yang diberkati, dengan semakin canggihnya teknologi kita perlu berhati-hati. Tadi sedikit saya ingatkan, kalau nggak hati-hati orang bisa menjadi sangat sombong dengan kemampuannya, dengan posisinya, dengan jabatannya. Maka kita bisa juga menjadi sombong dengan kemampuan kita, lalu merendahkan sesama, motivasi pelayanan tidak tulus, dan ini yang mendukakan hati Tuhan. Karena orang yang bekerja yang aktif, Tuhan menghendaki untuk melayani yang tulus dengan hati. Sebab dengan perkembangan teknologi seharusnya membuat kita hidupnya tetap sederhana, Bapak Ibu. Tetap sederhana, tetapi kita memiliki karya yang besar, hebat, maksimal. Hidup sederhana, tapi kita
semangat dalam bersyukur, dalam bersekutu Bapak Ibu. Dengan perkembangan teknologi, kita juga tadi diingatkan dalam Amsal supaya kita tetap takut akan Tuhan. Hidup berdasarkan kasih yang menjiwai seluruh karya kita, rohnya kasih. Rohnya kasih. Kekasih Tuhan, karena apapun kehebatan saudara, apapun kehebatan kita yang kita punyai, sebenarnya pemberian Tuhan, itu titipan Tuhan, dan semuanya itu takkan berguna kalau tak ada kasih yang melatar belakanginya. Bacaan kedua mengingatkan demikian dalam surat 1 Korintus tadi. 1 Korintus 13 ayat 2. Bagi kita semua, mari bersama-sama Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, jadilah orang yang terus menerus rindu bersekutu, membangun relasi persekutuan. Karena ini adalah, ini kalau dalam PPAG ini tidak terhindarkan. Kalau tugas panggilan gereja kan pemeliharaan iman dan kesaksian, ini sudah kemestian, pelayanan, bersekutu, persembahan, itu sudah kemestian sebagai orang-orang percaya yang menjadi milik Allah. Sekali lagi bagi kita semua, teruslah rindu bersekutu. Jadilah gereja GKJ Jakarta yang dalam persekutuannya benar-benar saling menerima, saling memberkati. Gereja dipanggil supaya gereja ini menjadi tempat pemulihan, tempat yang nyaman. Secara khusus bersama-sama berkarya dengan teknologi untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Hadir untuk lebih lagi menjadi berkat, berkarya dengan teknologi. Tentu ini meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang, Tuhan Yesus yang lemah lembut, rendah hati. Maka fokuskan hidup hanya dalam Tuhan Yesus, yang kepadanya kita membaktikan hidup kita. Tuhan manggil kita semua untuk bersekutu dan menggunakan teknologi ini untuk digunakan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Nya. Jadilah gereja yang proaktif dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan teknologi juga merupakan bagian piranti Allah yang hadir. Kemajuan teknologi juga merupakan bagian alat Allah, piranti Allah hadir, mengada di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Maka mari kita bersyukur, tapi sekali lagi kita harus, dengan ini kita harus semakin takut akan Tuhan, semakin rendah hati. Kita bukan apa-apa, kalau bisa itu karena campur tangan Tuhan. Jadilah orang yang tadi sederhana tapi hidupnya bersyukurnya maksimal. Bersyukurlah di dalam Tuhan dan kita bersyukur boleh kebersamaan yang lebih luas dalam Sinode GKJ. Nanti 17 Februari memperingati ulang tahun yang ke-94. Terima kasih. Kiranya GKJ Jakarta ini semakin erat dalam persekutuan, berkarya dengan teknologi, semakin menjadi berkat yang lebih luas. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka HUT ke-94 tahun Sinode GKJ tanggal 17 Februari, maka diadakan tukar pelayanan firman antar GKJ se-sinode.
GKJ Jakarta pada hari ini Minggu 9 Februari 2025 dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus Triwanto STH dari GKJ Gombong dan akan mengutus Pendeta Neni Suprihartati MTH pada Minggu 23 Februari 2025 ke GKJ Gombong. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Yunus untuk berkenan memperkenalkan diri kepada warga Jemaat Gereja Kristen Jawa Jakarta. Terima kasih diberi waktu untuk perkenalan. Saya Pendeta Yunus Triwanto dari GKJ Gombong, asli dari Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Ditakbiskan di GKJ Gombong 31 Agustus 2017. Nanti bulan Agustus di tahun ini saya sudah 8 tahun melayani di GKJ Gombong. Dan saya diberi pasangan hidup dari Tuhan, namanya Anggi Prasanda. Saya mohon berdiri. Saya ajak ke Jakarta ini, Bapak Ibu. Ya, itu istri saya dari Kebumen. Kalau saya Kecamatan Gombong, kalau istri Kebumen kotanya. Oke. Sekilas curhat, padahal saya carinya jodoh itu di luar Kebumen, Bu. Tapi saya diberi Kebumen yang bisa menerima saya dan mendukung pelayanan. Saya datang ke sini kemarin pagi berdua bersama istri, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Kristanto, Pak Pardi, Bu Retno yang menjemput saya di stasiun Jatinegara. Terima kasih untuk majelis gereja yang menyambut saya dengan luar biasa. Mungkin demikian Bapak Ibu perkenalan singkat saya. Saya mewakili anggota majelis dan warga Jemaat GKJ Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yunus Triwanto di GKJ Jakarta. Salam persekutuan dan persaudaraan dari kami untuk anggota majelis dan warga Jemaat GKJ Gombong. Selamat ulang tahun ke-94 untuk Sinode GKJ. Terima kasih. Takut akan
Dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, marilah dengan berdiri kita nyatakan keyakinan iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita satu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah tuntun ibadah ini. Mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk memelihara setiap firman-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk kebersamaan yang lebih luas dalam sinode gereja-gereja Kristen Jawa yang di bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-94 dengan tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Tuhan yang sudah mampukan dalam kebersamaan kami ya Bapa untuk bijak dalam perubahan-perubahan yang ada, terutama dalam menyikapi teknologi. Kami berdoa untuk Sinode GKJ ya Tuhan, pakailah lebih lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain. Kami mohon Roh Kudus selalu menolong. Kami berdoa untuk GKJ Jakarta ya Bapa, berkati setiap rencana pelayanan yang ada.
Tuhan yang menolong sehingga setiap pelayan-pelayan-Mu memiliki hati untuk menjadi teladan, untuk bersekutu, untuk memiliki hubungan pribadi yang Tuhan yang dengan baik, sehingga melalui pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik majelis gereja, komisi-komisi, tim panitia dan lain sebagainya, menjadi alat-Mu sehingga semua jemaat GKJ Jakarta, bahkan siapapun setiap minggu yang datang dalam ibadah ini benar-benar diberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon berkat untuk acara tanggal 17 di Salatiga yang mengundang tiap-tiap klasis, pemuda-pemudi untuk beribadah bersama dengan tema membangun relasi persekutuan untuk berkarya dengan teknologi. Mohon tiap-tiap utusan klasis, 33 klasis Tuhan berkati semuanya. Tukar pelayan firman, para pendeta, kami juga mohon semuanya Tuhan yang menolong sehingga kehadirannya menjadi berkat di mana mereka melayani. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus berdoa untuk setiap pribadi yang hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkat diberi, berkat dibagi ya Tuhan. Ajari kami yang sudah diberkati selalu rindu untuk membagikan berkat itu kepada sesama, baik itu keselamatan dan apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Inilah hati kami. Doa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai satu kesatuan keluarga besar Sinode GKJ. Bersyukur pula atas perkenanannya menuntun sejarah Sinode GKJ menuju rancangan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Persembahan ini berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang
Dipersilahkan berdiri. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Saat ini kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami boleh menghaturkan persembahan kami. Dan begitu banyak berkah dan cinta kasih yang boleh kami terima dari Engkau ya Tuhan. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sudilah kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati persembahan kami ini, serta menolong setiap kami dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Agar persembahan ini Tuhan layakkan untuk menjadi berkat pelayanan serta sarana untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia, khususnya melalui Gereja Kristen Jawa Jakarta ini. Kami mohon berkatilah yang mengelola persembahan dengan penuh hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Ampunilah ya Tuhan kelemahan dan dosa kami. Doa syukur ini kami panjatkan dengan berlandaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Kasih Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Teruslah membangun relasi persekutuan dalam pelayanan bersama untuk berkarya dengan teknologi. Dalam pelayanan bersama, kami akan menggunakan teknologi secara positif sebagai sarana untuk berkarya dalam bergereja. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Mohon maaf, pada ibadah saat ini Pendeta Yunus tidak dapat menyalami umat di depan dikarenakan keterbatasan waktu untuk ibadah pukul 09.00. Terima kasih, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati.